Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkel 36 ayat yang ke-24 yang berkata demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tuhan menjemput. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Tuhan menjemput di ayat ini bukan kematian ya saudara. Bukan Tuhan menjemput seseorang lalu dia selesai di bumi. Tapi Tuhan menjemput ini adalah Tuhan menjemput kembali umat Israel. Umat Israel kenapa dijemput? Karena mereka tercerai-berai, waktu mereka menajiskan nama Tuhan, waktu mereka menajiskan dirinya dengan berhala-berhala, lalu Tuhan mencerai-beraikan mereka kemana-mana, sehingga mereka ada di dalam tawanan musuh-musuh atau bangsa-bangsa lain. Mereka hidup kekurangan, mereka hidup tidak berkelimpahan, padahal mereka punya tanah. Dan Allah kemudian mengingat mereka, Allah mau memulihkan mereka. Lalu Allah menyampaikan pesan ini melalui Nabi Yehezkel, bahwa dia akan menjemput umatnya kembali. Kita mau lihat saudara, apa alasan Tuhan menjemput umatnya? Yang pertama di ayat itu Tuhan bilang supaya mereka kembali ke tanah mereka. Jadi mereka punya tanah. Waktu mereka dicerai-beraikan, tanah itu tidak digarap. Tanah itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi Tuhan mau bilang di poin 1, Tuhan menjemput umatnya kembali ke tanah mereka, supaya mereka mengalami di mana tanah mereka akan kembali menghasilkan. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya bahwa ketika Tuhan menjemput kita dari suatu kesalahan yang kita lakukan, lalu dia bawa kita kembali ke bagian berkat yang dia sediakan, dia akan membuat kita kembali diberkati seperti orang-orang Israel ini. Yang kedua, Tuhan menjemput kembali umatnya supaya apa? Kalau saudara baca lagi di Yehezkel 36 ayat yang ke-24-25, supaya Tuhan mentahirkan mereka. Jadi Tuhan mau mentahirkan mereka dari kenajisan mereka yang dulu, yang membuat Tuhan mencerai-beraikan mereka, dan mereka terusir dari tanah-tanah yang Tuhan berikan bagi mereka. Jadi mereka dikuduskan, disucikan, dan ditahirkan kembali. Yang ketiga, Tuhan menjemput mereka untuk apa? Di Yehezkel 36 ayat 26. Supaya Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru bagi mereka. Jadi Tuhan jemput mereka kembali ke tanah mereka yang pernah mereka tinggalin karena dicerai-beraikan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjemput mereka supaya Tuhan mentahirkan mereka dari segala dosa kenajisan mereka. Tapi yang ketiga, Tuhan menjemput mereka supaya mereka diberikan hati yang baru dan roh yang baru, supaya roh dan batin hati mereka dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah cuma sampai di situ tujuan Tuhan menjemput mereka? No, ada tujuan Tuhan yang lain. Setelah Tuhan menjemput mereka kembali ke tanah mereka, setelah Tuhan mentahirkan mereka, setelah Tuhan memulihkan mereka, hati dan roh mereka menjadi baru. Yang keempat, Tuhan mau memberkati mereka. Saudara bisa lihat di dalam Yehezkel 36 ayat yang ke-27, 28 dan yang ke-29 sampai 30. Di sana Tuhan memberkati ladang-ladang mereka. Tuhan memberkati gandum yang ada di ladang mereka berbuah dan berbuah banyak. Dan mereka tidak pernah kelaparan dan kekurangan.
Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu Tuhan menjemput mereka di dalam ayat ini, Tuhan membuat mereka diberkati lebih dari sebelumnya. Dosa yang membuat mereka tercerai-berai dan mereka ada dalam kutuk, kemiskinan, dan masalah. Tapi waktu Tuhan menjemput mereka kembali, Tuhan bawa mereka ke rencana Tuhan yang lebih baik. Mereka memiliki semua janji Tuhan yang Tuhan berikan, tanah yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan memberkati ladang mereka sehingga ladang-ladang mereka menghasilkan kelimpahan, berbuah lebat, dan mereka diberkati. Sehingga musuh mereka tidak lagi bisa mempermalukan mereka. Waktu bangsa Israel dicerai-beraikan sama Tuhan, musuh-musuh mereka menghina mereka. Katanya kamu punya Tuhan yang luar biasa, tapi kok kamu hidupnya miskin? Tapi kok kamu hidupnya seperti ini? Tuhan melakukan itu bukan karena Tuhan mengasihi umatnya saja, tapi Tuhan melakukan itu karena Dia mau namanya tetap kudus, supaya bangsa Israel tidak menajiskan namanya, supaya orang-orang luar bisa melihat bahwa Tuhan itu ajaib bagi bangsa Israel. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun ini Tuhan juga akan menjemput saudara dan saya untuk membawa kita ke tanah yang berlimpah, untuk memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru, supaya kita menerima berkat-berkat yang baru dari tanah yang pernah Allah sediakan bagi kita, dari ladang-ladang yang pernah Allah siapkan bagi kita. Dan Allah akan memberkati ladang-ladang itu lebih dari sebelumnya, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang berkekurangan, tapi kita akan hidup dalam kelimpahan. Dan musuh tidak akan bisa menertawakan kita. Mari saudara, percaya bahwa di tahun ini Allah mau umatnya benar-benar tinggalkan kenajisan berhala-berhala, apa saja yang menjadi berhalamu. Tuhan bilang tinggalkan itu. Dia mau berikan kita hati yang baru dan roh yang baru, supaya kita diberkati di ladang, supaya hasil ladang kita diberkati, supaya ladang itu berbuah lebat, dan kita akan hidup dalam kelimpahan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, Tuhan menjemput kita untuk mengalami berkat yang lebih besar dari sebelumnya. Amin.